Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ummi Roshidah dengan NIM 140142242. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sejarah untuk penugasan ujian tengah semester konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Disimak baik-baik ya teman-teman. Untuk materi yang pertama, yaitu tentang pengertian sejarah. Sejarah adalah suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, sedangkan sebagai sebuah studi pengetahuan, sejarah diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Studi tentang sejarah pun dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan metode dan mekanisme tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah ada 3. Yang pertama, unik. Hanya terjadi satu kali. Yang kedua, abadi. Telah terjadi dan tidak bisa diubah. Dan yang terakhir, yaitu penting. Memberi pengaruh besar bagi manusia. Selanjutnya, sumber sejarah. Sumber sejarah ada 3. Yang pertama, sumber lisan, contohnya seperti keterangan langsung dari para pelaku atau saksi mata. Yang kedua, sumber tertulis, contohnya prasasti, dokumen, naskah, dekrit, laporan, piagam, dan surat kabar. Dan yang ketiga yaitu sumber benda, contohnya candi, arca, masjid, stupa, perkakas, dan alat-alat lainnya. Kemudian ada unsur-unsur sejarah. Unsur-unsur sejarah terdapat manusia, ruang atau lokasi, dan waktu. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah. Yang pertama, sejarah dikatakan sebagai peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa menyangkut kejadian yang penting, nyata, dan aktual, serta benar-benar terjadi di masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu secara objektif. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah berkaitan mengenai penulisan peristiwa oleh seseorang yang idenya diambil dari sejarah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni berkaitan mengenai sejarah yang ditulis dan diceritakan kembali sesuai faktanya, namun bersifat seni. Kemudian ada hubungan sejarah dengan ilmu. Persamaan sejarah sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan dari pengalaman, pengamatan, dan penyerapan, sama-sama memiliki dasar teori dan metode. Kemudian, untuk perbedaan sejarah sebagai ilmu pengetahuan adalah dapat dipahami jika sejarah terikat oleh waktu dan tempat. Manfaat sejarah. Yang pertama, untuk menambah informasi dan mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang kedua, untuk sarana edukatif dan pembelajaran mengenai peristiwa bersejarah di masa lampau. Yang ketiga, sebagai sumber inspirasi di bidang seni, film, buku, novel, musik, dan media lainnya. Yang keempat, memiliki manfaat instruktif dan memberi pengetahuan yang teoritis. Yang kelima, sebagai sarana rekreasi atau memberikan kesenangan diri dengan mempelajari sejarah. Yang keenam, memberi sudut pandang baru terkait kehidupan di masa lampau. Tujuan mempelajari sejarah. Tujuan mempelajari sejarah yang pertama, untuk membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya konsep dan waktu.
konsep konsep waktu dan tempat atau ruang dalam rangka memahami perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir historis yang menjadi dasar untuk kemampuan berpikir logis, kreatif, inspiratif, dan inovatif. Dan yang ketiga, menanamkan nilai berorientasi kepada masa kini dan masa depan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang sejarah dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.